Malam itu langit Sumatera mendung pekat. Gerimis kecil menetes di kaca depan truk. Suara wiper berdetak pelan, seirama dengan suara mesin yang bergetar lembut di jalanan aspal yang mulai licin. Bang Rudi, sopir truk ekspedisi lintas Sumatera, baru aja keluar dari kawasan perbatasan Riau menuju arah Sumatera Barat. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Udara di luar dingin dan angin dari celah kecil jendela terasa menusuk. Jalanan sepi, nggak ada satupun kendaraan yang lewat dari arah berlawanan. Kiri kanan cuma hutan lebat yang kadang diselingi semak dan parit kecil. Lampu jalan nggak ada. Yang ada cuma lampu truknya sendiri yang menerobos gelap malam dan kabut tipis di depan. Matanya mulai berat, tapi Bang Rudi tahan. Sudah biasa dia nyetir malam, tapi malam ini entah kenapa hawanya beda. Angin dari luar sesekali berdesir aneh, kayak bawa bisikan. Kadang bulu kuduknya berdiri sendiri. Padahal dia bukan tipe orang yang gampang takut. Sambil nyetir, Bang Rudi nyalain radio. Cuma ada suara gemerisik dan siaran kosong. Dia matiin lagi. HP pun nggak ada sinyal. Dia tengok ke kursi sebelah, kosong. Biasanya dia bawa kernet, tapi kali ini dia jalan sendiri karena barangnya nggak terlalu banyak. Perutnya lapar, tapi dia niat berhenti nanti aja kalau udah masuk daerah Solok. Belum sempat dia mikir lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di depan. Sosok, dia langsung tekan rem pelan, truk melambat. Hujan yang makin deras bikin pandangan agak kabur. Tapi sosok itu jelas. Nenek-nenek berdiri di pinggir jalan, diem aja menghadap ke arah truk. Pakai kain batik yang udah lusuh warnanya dan kerudung putih yang menutupi sebagian wajahnya. Di tangan kirinya, dia pegang kantong plastik kresek yang kelihatan berat dan basah. Bang Rudi spontan bilang dalam hati, "Astaga, ini nenek ngapain sih malam-malam begini di jalan sendirian?" Dia pelan-pelan berhenti, truknya masih nyala. Nenek itu nggak jalan, cuma berdiri sambil nunduk dikit. Sumpah, aneh banget. Tapi rasa kasihan lebih besar dari rasa takutnya. Bang Rudi buka kaca jendela dikit. Udara malam langsung masuk, dingin, menggigit. "Nek, mau kemana? Malam gini kok sendirian di tengah jalan?" tanya Bang Rudi. Nenek itu mendekat pelan. Jalannya gemetar, tangannya tremor. Suaranya kecil, hampir nggak kedengaran karena suara hujan di atap truk. "Nak, nenek mau ke simpang depan aja, deket kok. Tolong anterin ya," katanya sambil sesekali batuk kecil. Tanpa mikir panjang, Bang Rudi langsung bukain pintu. "Ayo, naik Nek, bahaya lo sendirian di sini," katanya sambil bantuin si nenek naik. Tangannya dingin banget kayak baru keluar dari kulkas. Tapi Bang Rudi pikir, mungkin karena dia kehujanan tadi. Nenek itu duduk di kursi sebelah, narik pintu truk. Pelan-pelan, dia nggak banyak ngomong, cuma senyum dikit dan bilang, "Makasih ya nak, nenek capek banget." Bang Rudi mulai nyetir lagi, jalan perlahan. Truk kembali melaju di tengah sepi yang makin menggigit. Udara dalam kabin truk jadi beda, kayak makin dingin. Padahal AC-nya nggak nyala. Bang Rudi coba ajak ngobrol si nenek, biar suasananya nggak kaku. "Nenek dari mana tadi?" Nenek itu diem sejenak, matanya menatap keluar jendela yang berkabut. "Dari pasar." "Mau pulang." Tapi nggak ada yang mau berhenti, semua lewat aja. Nada suaranya lirih banget, kayak orang yang udah capek dan kecewa. Bang Rudi manggut-manggut. "Oh iya ya, sekarang mana ada orang yang berani berhenti malam-malam begini nih, Nek? Tapi kok bisa sampai sejauh ini dari pasar?" Nenek itu nggak jawab. Dia cuma peluk kantong kreseknya makin erat. Bang Rudi nyoba ngintip isi kreseknya sekilas. Nggak kelihatan, tapi baunya aneh. Bukan bau makanan atau belanjaan. Lebih mirip bau tanah basah campur bunga. Semacam bunga melati. Bang Rudi mulai ngerasa nggak enak. Tapi dia tahan. Dia pikir, mungkin itu bau dari luar,
atau dari truknya sendiri? Katanya mau turun di simpang depan ya, Nek? Tanya Bang Rudi lagi, sambil lihat ke spion dan kaca depan yang masih diguyur gerimis guntur. Nenek itu akhirnya jawab. Tapi suaranya sekarang kayak lebih berat, pelan banget. Iya, simpang yang ada pohon besar itu. Hujan berhenti perlahan, meninggalkan suara tetesan yang menimpa daun-daun besar di pinggir jalan. Kabin truk mulai terasa lebih hening meskipun mesin masih menyala pelan. Udara tetap dingin, tapi entah kenapa dinginnya sekarang berbeda. Lebih menusuk, seperti masuk langsung ke tulang. Truk melambat saat mendekati simpang kecil yang dimaksud nenek tadi. Jalannya sempit, tidak beraspal, hanya tanah merah yang becek dan bergelombang. Di tengah-tengah kegelapan, satu pohon besar berdiri. Batangnya lebar, kulit kayunya hitam kecoklatan, dan rantingnya menjulur panjang ke atas, seperti tangan-tangan tua yang sedang berdoa ke langit gelap. Pohon itu begitu besar, mencolok, dan seolah punya aura yang gak bisa dijelaskan. Ada sesuatu dari pohon itu yang bikin tengkuk Bang Rudi dingin. Nenek di sebelahnya masih diam, memeluk kresek hitam yang kini basah kuyup. Dengan suara lembut, tapi jelas dia bilang, "Sampai sini aja ya, Nak. Nenek tinggal di belakang pohon besar itu." Bang Rudi memutar kepala perlahan ke arah nenek. "Belakang pohon itu, di situ gelap banget, Nek. Yakin ini tempatnya?" Nenek itu hanya tersenyum. Senyumnya lebar, tapi ada sesuatu dari senyum itu yang bikin dada Bang Rudi berat. Rasanya bukan senyum lega, tapi lebih ke pamit. Entah kenapa, dia merasa kayak abis nganterin seseorang yang mau pergi jauh, tapi pergi kemana? Bang Rudi masih menatap pohon besar itu. Jalan setapak menuju ke belakangnya tertutup semak dan gelap gulita. Nggak ada lampu rumah, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Hutan, itu murni hutan. Siapa yang bisa tinggal di sana? Yakin, Nek? Di sini aja? Tanya Bang Rudi lagi, masih ragu. Nenek itu mengangguk pelan. "Iya, Nak. Nenek udah deket rumah. Terima kasih ya, udah mau berhenti." Bang Rudi ngelirik ke bangku belakang truk, ngambil payung lipat kecil yang biasa dia bawa. "Nih, Nek, bawa payungnya. Nanti masuk angin lagi," katanya sambil nyodorin ke tangan si nenek. Nenek itu nerima payungnya dengan tangan gemetar. "Terima kasih ya, semoga rezekimu dilancarkan." Bang Rudi hanya tersenyum kecil, meskipun dalam hati masih ada yang ngeganjel. Nenek itu buka pintu pelan-pelan. Suara engsel pintu truk berdecit kecil menambah suasana jadi makin gak enak. Kakinya turun satu persatu ke tanah yang masih basah. Lalu dia mulai berjalan perlahan ke arah pohon besar. Langkahnya pelan, kaki tuanya gemetar, tapi pasti. Tapi yang bikin Bang Rudi gak bisa berpaling adalah caranya berjalan. Kayak bukan orang jalan biasa. Langkahnya lurus, tanpa ragu. Seolah dia udah tahu tempat itu luar kepala. Seolah dia udah tinggal di situ dari lama. Padahal jelas-jelas di balik pohon itu cuma ada hutan. Bang Rudi ngikutin gerakannya sampai sosoknya nyaris hilang di balik bayangan pohon. Tapi kemudian, dalam sekejap, nenek itu menghilang. Bukan pelan-pelan lenyap, bukan karena ketutupan semak, tapi benar-benar hilang. Seperti kabut yang tersapu angin. Gak ada bayangan, gak ada suara, gak ada gerakan. 1 detik, dia masih kelihatan jalan. Detik berikutnya, kosong. Bang Rudi sontak bengong, matanya terbelalak. Dia buru-buru buka pintu truk dan loncat turun. Astagfirullah. "Nek, nenek!" panggilnya sambil jalan cepat ke arah pohon. Tapi suaranya hanya dibalas angin malam. Dia ambil senter dari dashboard truk. Cahayanya nggak seberapa kuat, tapi cukup buat nyenter jalan tanah dan sekitar pohon besar itu. Kanan, kiri, depan, belakang, kosong. Nggak ada jejak kaki, nggak ada suara ranting patah,
Gak ada bekas rumput terinjak. Dia muter 2 kali di sekitar pohon. Bahkan dia masuk sedikit ke arah belakang pohon, menyibak semak-semak dan ilalang tinggi. Tapi tetap, Vicky, gak ada siapa-siapa, sampai akhirnya matanya tertuju ke tanah di bawah pohon, tepat di akar besar yang mencuat keluar seperti tangan kering. Satu benda tertinggal di sana, payung. Payung kecil warna biru tua yang tadi dia kasih ke si nenek. Payung itu sekarang tergeletak, basah, terbuka, dan penuh lumpur di bagian gagangnya. Tapi anehnya, payung itu nggak terlihat, kayak abis dipakai jalan. Dia memungutnya perlahan. Tangannya gemetar, dada berdebar kencang. Bau aneh langsung naik dari gagangnya. Bukan bau tanah biasa, tapi bau sesuatu yang lama terkubur. Kayak kain basah yang disimpan di peti, tertutup selama berbulan-bulan. Ada bau lembab, amis, dan menyengat samar, seperti bau bunga melati yang layu tercampur lumpur kuburan. Dia mundur 1 langkah, lalu 2, lalu buru-buru balik ke truk. Begitu dia masuk ke dalam kabin dan nutup pintu, dia langsung melihat ke kursi sebelah. Tempat nenek tadi duduk basah, tapi bukan basah karena hujan, bukan juga karena nenek itu basah kuyup, itu basah seperti bekas cairan kental. Ada noda gelap yang nempel di jok, baunya mirip seperti yang ada di payung. Tapi nggak ada bekas orang duduk. Jok itu dingin, bahkan dinginnya nggak masuk akal. Bang, Rudi narik napas dalam-dalam, mukanya pucat. Dia hidup di jalan, udah sering ngalamin hal-hal aneh. Tapi yang satu ini, beda. Tangannya bergetar saat megang setir. Jantungnya masih deg-degan waktu dia nyalain mesin dan jalan pelan ninggalin simpang itu. Lampu truk menerobos kegelapan di depan, tapi pikirannya masih di belakang. Di pohon besar itu, di nenek tadi, dan di payung yang sekarang tergeletak di bangku belakang. Dia nggak berani ngelirik ke kursi sebelah selama beberapa menit. Takut kalau tiba-tiba nenek itu duduk lagi di situ. Atau lebih parahnya, kalau ternyata selama ini nenek itu nggak pernah benar-benar pergi. Tiba-tiba, suara angin kencang menerpa kaca depan. Hujan turun lagi, kali ini deras, tapi suara hujannya seperti lebih ramai, seolah ada bisikan yang ikut menumpang di setiap tetes air yang jatuh. Bang Rudi jalan makin cepat, meskipun jalanan licin. Dia cuma ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Dalam hati, dia mulai merasa ini bukan pertemuan biasa. Ini bukan sekadar nenek-nenek nyasar. Ini sesuatu yang lebih dari itu. Dan Bang Rudi belum tahu bahwa pertemuannya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, langit masih kelabu. Kabut tipis menggantung di sepanjang jalan, dan sinar matahari pun seperti enggan menembus awan tebal. Bang Rudi nyetir pelan, matanya merah karena semalaman nggak bisa tidur. Setiap kali kelopak matanya mau merem, bayangan nenek itu muncul lagi. Senyum tipisnya, suaranya yang lirih, dan momen waktu dia hilang di balik pohon itu. Jalan lintas mulai ramai, tapi suasana hati Bang Rudi masih dingin. Entah kenapa, hatinya kayak diselimuti sesuatu, perasaan berat, bingung, dan campur aduk sama rasa takut. Waktu lihat ada warung kecil di pinggir jalan, dia spontan berhenti. Bukan karena lapar, tapi karena dia butuh ngomong sama seseorang, butuh mastiin apa yang dia alami semalam itu nyata, atau cuman halusinasi karena capek. Warungnya sederhana, berdinding papan dengan atap seng. Di depan ada papan menu pudar, lontong sayur, teh manis, kopi hitam. Seorang ibu parubaya duduk di dalam warung, lagi nyapu lantai dengan santai. Rambutnya digelung, dan dia pakai daster panjang. Wajahnya ramah, khas ibu-ibu kampung. Bang Rudi turun dari truk
masuk ke warung dan mesen kopi, duduk sambil ngerokok. Awalnya cuma ngobrol basa-basi soal jalanan yang makin rusak, truk yang makin susah lewat, dan hujan yang belakangan nggak berhenti-berhenti. Tapi lama-lama, Bang Rudi cerita soal nenek yang dia temuin semalam. "Ibu," katanya pelan sambil ngaduk kopi, "tadi malam saya nganterin nenek-nenek, Bu, di jalan deket sini, sepi banget tengah malam. Dia berdiri di pinggir jalan, pakai kerudung putih, bawa kantong kresek. Saya kasih tumpangan, katanya mau turun di simpang, deket pohon besar." Ibu warung yang tadi nyapu langsung berhenti. Dia pelan-pelan naruh sapunya dan duduk di bangku sebelah. "Pakai batik tua juga, Mas?" tanyanya lirih. Bang Rudi menoleh cepat. "Iya, Bu. Kok Ibu tahu?" Si ibu narik napas panjang. Matanya mulai kelihatan beda. Bukan lagi ramah seperti tadi, tapi lebih ke nahan sesuatu. Rasa takut atau trauma. Atau keduanya, Mas, yang Mas temuin tadi malam itu bukan orang hidup, katanya akhirnya. Bang Rudi diem. Nggak ngerti maksudnya. "Itu Nek Yam," lanjut si ibu. "Dia dulu tinggal nggak jauh dari sini, jualan di pasar. Sering bawa kantong kresek, karena tiap pulang dari pasar, pasti banyak barang sisa. Dulu dia suka nebeng truk-truk buat pulang. Nggak punya anak, hidup sendirian." Bang Rudi mulai merhatiin kata-katanya satu-satu. Merindingnya pelan-pelan naik ke punggung. "Terus kenapa, Bu?" Ibu warung tuh pelan-pelan narik napas. 10 tahun yang lalu, Nek Yam ketabrak truk di jalan yang sama, Mas. Di simpang itu. Dia baru pulang dari pasar. Hujan, gelap, dan katanya supirnya nggak lihat. Mayatnya ketemu pagi harinya di bawah pohon besar. Dia meninggal di tempat. Bang Rudi narik rokoknya dalam-dalam, tapi tangannya gemetar. Sejak itu, banyak supir bilang suka lihat sosok nenek-nenek minta tumpangan. Nggak semua ngasih, tapi yang ngasih cerita yang sama. Kayak Mas, ibu itu menatap Bang Rudi lurus. Nenek itu selalu turun di simpang, terus hilang. Bang Rudi meletakkan cangkir kopinya. Gak habis, rasanya tiba-tiba hambar. Lidahnya keluh, badannya dingin meskipun matahari udah mulai muncul sedikit. Dia buka pintu truk, ngintip ke jok belakang tempat dia taruh payung semalam. Masih ada. Payung kecil warna biru tua itu masih basah. Tapi basahnya nggak kayak air hujan, kayak cairan dingin yang entah dari mana datangnya. Dan baunya masih ada. Bau lembab, anyir, dan samar-samar. Seperti bau kembang yang udah layu. Dia kembali ke warung dan si ibu masih menatapnya dengan wajah penuh iba. "Kadang, kita cuma dijadiin perantara, Mas," katanya. "Mungkin Nek Yam masih nyari jalan pulang, atau dia belum tenang." "Bang," Rudi pengen nanya, "terus saya harus gimana?" Tapi kata-katanya nggak keluar. Dia malah diem, nunduk, meresapi semua omongan tadi. Beberapa menit kemudian, dia pamit. Ibu warung ngasih dia segelas air putih dan nyuruh baca doa. "Bilang aja dalam hati, Mas, biar arwahnya tahu dia udah ditolong." "Dia nggak sendiri," kata si ibu sambil menepuk bahunya. Di jalan pulang, Bang Rudi nyetir sambil mikir, kenapa dia? Kenapa si nenek milih dia? Apakah karena dia berhenti tanpa ragu? Atau karena selama ini nggak ada yang mau berhenti lagi? Dia ingat wajah nenek itu, senyumnya. Dan suara lembutnya waktu bilang, "Terima kasih ya, Nak." Malam itu, Bang Rudi berhenti bukan karena tahu, tapi karena nurani, karena dia kasihan, dan mungkin itulah yang dibutuhkan si nenek. Seseorang yang ikhlas nganterin dia pulang. Sejak hari itu, Bang Rudi selalu nyiapin satu ruang kosong di kursi sebelahnya tiap lewat jalan itu. Dia nggak pernah lagi ngeliat nenek itu, tapi tiap dia lewat daerah sana, dia selalu pelan, buka kaca, dan bilang, "Nek Yam, kalau masih mau pulang saya masih di sini. Payung kecil itu sekarang disimpan di bawah jok." Dia nggak pernah buang, bukan karena takut, tapi karena dia percaya. Mungkin hanya itu satu-satunya kenangan yang ditinggalin arwah yang belum tenang.
Dan siapapun yang lewat jalan lintas Sumatera di malam hari, apalagi di sekitar simpang tua dekat pohon besar, hati-hati kalau lihat nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Jangan buru-buru kabur, tapi juga jangan langsung berhenti. Dengerin perasaanmu, karena bisa jadi yang kamu temui bukan manusia,